Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan sebuah materi dengan tema materi yaitu review terhadap pandangan Islamisasi sains menurut Naqib Al-Attas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Adapun nama-nama anggota kelompok 4, yang pertama yaitu Hanif Nur Ailali, yang kedua Ridho Munggataba, dan yang terakhir saya sendiri Ahmad Misbahul Khair, dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPDI. Latar belakang lahirnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan awal Islamisasi ilmu pengetahuan muncul pada saat konferensi dunia pertama tentang pendidikan muslim di Mekah pada tahun 1977 yang diprakarsai oleh King Abdul Aziz University. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan dilontarkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dan Muhammad Naqib Al-Attas. Menurut Al-Attas, bahwa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam adalah tantangan pengetahuan yang disebarkan ke seluruh dunia Islam oleh peradaban Barat. Menurut Al-Faruqi, bahwa sistem pendidikan Islam telah dicetak dalam sebuah karikatur Barat, di mana sains Barat telah terlepas dari nilai dan harkat manusia dan nilai spiritual dan harkat dengan Tuhan. Bagi Al-Faruqi, pendekatan yang dipakai adalah dengan jalan menuang kembali seluruh khazanah sains Barat dalam kerangka Islam, yaitu penulisan kembali buku-buku teks dan berbagai disiplin ilmu dengan wawasan ajaran Islam. Sedangkan menurut Al-Attas adalah dengan jalan pertama-tama, sains Barat harus dibersihkan dulu dari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian merumuskan dan memadukan unsur Islam yang esensial dan konsep-konsep kunci sehingga menghasilkan komposisi yang merangkum pengetahuan inti. Jadi, pada dasarnya, Islamisasi ilmu pengetahuan mempunyai tujuan mewujudkan kemajuan peradaban yang Islamisasi, dan masing-masing juga tidak menghendaki terpuruknya kondisi umat Islam di tengah-tengah akselerasi perkembangan kemajuan iptek. Pandangan Islamisasi sains menurut Muhammad Naqib Al-Attas. Syed Muhammad Naqib Al-Attas lahir pada tanggal 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Al-Attas mendefinisikan ilmu sebagai sebuah makna yang datang ke dalam jiwa bersama dengan datangnya cita kepada makna dan menghasilkan hasrat serta kehendak diri. Islamisasi ilmu tidak lain adalah Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer atau Islamisasi ilmu modern. Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Attas ialah kebebasan akal dan bahasa manusia dari magis, mitologis, animisme, nasionalisme buta, dan penguasa sekularisme. Ini bermakna bahwa umat manusia semestinya memiliki akal dan bahasa yang terbebas dari pengaruh magis, mitologis, animisme, nasionalisme buta, dan sekularisme. Tujuan Islamisasi menurut Al-Attas adalah untuk melindungi umat Islam dari ilmu yang sudah tercemar dan dengan demikian menyesatkan. Sebaliknya, dengan ilmu seorang muslim yang diharapkan akan semakin bertambah keimanannya, demikian pula Islamisasi ilmu akan melahirkan keamanan, kebaikan, dan keadilan bagi umat manusia. Adapun pemikiran Naqib Al-Attas terbagi menjadi dua, yaitu pandangan tentang epistemologi Islam dan pandangan tentang desentralisasi dan islamisasi. Pertama, pandangan tentang epistemologi Islam. Al-Attas menjelaskan bahwa kemerosotan ilmu pengetahuan Islam terutama sekali
Berhubungan dengan epistemologi, problema umat Islam muncul ketika sains modern diterima di negara-negara muslim modern, di saat kesadaran epistemologi muslim amatlah lemah. Epistemologis Islam tidak berangkat dari keraguan, melainkan berangkat dari keyakinan akan adanya kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang secara intent telah terkandung dalam Al-Quran sebagai petunjuk Tuhan. Bagi Al-Atas sendiri, dalam proses pembalikan kesadaran epistemologis ini, program Islamisasi menjadi satu bagian kecil dari upaya besar pemecahan masalah epistemologis ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pandangan tentang desentralisasi dan Islamisasi. Dewesternisasi adalah proses pemisahan dan menghilangkan unsur-unsur sekuler dari tubuh pengetahuan yang akan berubah bentuk-bentuk dan nilai-nilai dari pandangan konseptual tentang pengetahuan seperti yang disajikan saat ini. Yang pada dasarnya, upaya tersebut merupakan bentuk usaha pemurnian ajaran Islam dari segala pengaruh Barat. Al-Atas mengoreksi disiplin ilmu-ilmu modern dan memurnikan ilmu-ilmu Islam yang telah tercelup dalam pemahaman-pemahaman sekuler. Konsep pemikiran pendidikan Naqib Al-Atas. 1. Gagasan tentang manusia. Manusia adalah binatang rasional yang mengacu pada nalar. Istilah nalar sendiri selaras dengan tema akal. Al-akal sendiri pada dasarnya adalah ikatan atau simbol yang mengandung makna suatu sifat dalam menyimpulkan objek-objek ilmu pengetahuan dengan menggunakan sarana kata-kata. Tujuan hidup manusia di dunia ini tidak lain bertujuan untuk beribadah dan mengabdikan diri kepadanya. 2. Gagasan tentang definisi dan makna pendidikan. Dalam Islam, istilah pendidikan dikenal melalui 3 terma, yaitu tarbiyah, ta'dib, dan taklim. Al-Atas cenderung lebih memakai ta'dib daripada istilah tarbiyah maupun taklim. 3. Gagasan tentang tujuan pendidikan. Al-Atas beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebijakan dalam diri manusia sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat. Secara ideal, Naqib menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal. Gagasan tentang 4. Gagasan tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam bagi Al-Atas haruslah mengandung unsur adab dan ilmu pengetahuan, karena inti dari pendidikan itu sendiri adalah pembentukan watak dan akhlak mulia manusia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi umat manusia umumnya. 5. Gagasan tentang ilmu. Ilmu merupakan suatu subsistem yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan Islam. Al-Atas menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya menanamkan sesuatu bertahap ke dalam diri manusia. Al-Atas mengklarifikasi ilmu menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Oke, selanjutnya adalah pandangan Islamisasi sains. Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lahir pada tanggal 11 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. Latar belakang pemikiran Islamisasi ilmu Al-Faruqi adalah bahwa umat Islam saat itu berada dalam keadaan yang lemah dan telah menjadi Islam berada pada zaman kemunduran dan menempatkan umat Islam berada di anak tangga bangsa-bangsa terbawah. Persinggungan Islam dan Barat menyebabkan sebagian Muslim tergoda oleh kemajuan Barat dan berupaya melakukan reformasi dengan jalan westernisasi. Dari fenomena ini, Al-Faruqi melihat kenyataan bahwa umat Islam seakan berada ide tentang Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi berkaitan erat dengan idenya tentang tauhid. Tauhid menurut Al-Faruqi adalah keyakinan dan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bagi Al-Faruqi, esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri dan tauhid atau pengesaan terhadap Tuhan. Tindakan yang menegaskan Allah sebagai yang esa, pencipta mutlak dan penguasa segala yang ada. Adapun tauhid mengandung 5 prinsip dasar. Yang pertama adalah dualitas. Yang kedua adalah ideonalitas. Yang ketiga adalah teologi. Yang keempat adalah kemampuan manusia dan pengolahan alam. Yang kelima adalah tanggung jawab dan penilaian. Tentang dualitas, realitas terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah
hanya mempunyai satu anggota, yakni Allah. Yang kedua, tatanan ruang waktu, pengalaman dan penciptaan. Yang kedua adalah ideasionalitas. Maksudnya, hubungan antara dua tatanan realitas ini bersifat ideasional, yang titik acuannya dalam diri manusia adalah pada kekuatan pemahaman. Yang ketiga adalah teologi. Maksudnya, dunia tidak diciptakan secara kebetulan. Dunia diciptakan alam kondisi sempurna. Dunia merupakan kosmos ciptaan yang teratur, bukan kekacauan. 4. Kemampuan manusia dan pengolahan alam. Manusia harus mampu merubah dirinya. Masyarakat dan alam lingkungan segala diciptakannya memiliki tujuan. Maka, realisasi tujuan itu harus terjadi dalam ruang dan waktu. Yang kelima, tanggung jawab dan penilaian. Jika manusia berkewajiban mengubah dirinya, masyarakat dan lingkungannya agar selaras, maka dia bertanggung jawab. Kewajiban moral mustahil tanpa adanya tanggung jawab. Oke, selanjutnya, untuk mempermudah proses Islamisasi, Al-Faruqi mengemukakan langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah penguasaan disiplin ilmu, yang kedua survei disiplin ilmu, yang ketiga penguasaan terhadap khazanah Islam, yang keempat penguasaan terhadap khazanah Islam untuk tahap analisis, yang kelima penentukan relevansi, yang kelima adalah penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Yang keenam, penilaian kritis terhadap disiplin modern. Yang ketujuh, penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Yang kedelapan, survei mengenai problem-problem terbesar umat Islam. Yang kesembilan, analisis kreativitas dan sintesa. Yang kesepuluh, survei mengenai problem-problem umat manusia. Yang ke-11, merumuskan kembali disiplin ilmu dalam yang ke-11, merumuskan kembali disiplin ilmu dalam kerangka kerja Islam. Terus yang ke-12 adalah penyebarluasan ilmu pengetahuan yang sudah diislamkan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.